Alhamdulillah ya, Bang Tandi lagi memantau gedung beliau yang mau minta arahan dengan Bang Tandi. Sekalian pakai spek lampu hitam, insya Allah akan kita terbitkan di gedung ini ya. Bang Tandi hanya meluruskan aja agar gedung ini bisa produktif dengan cepat, karena bentuk gedung ini belum terlalu akurat ya untuk persempurnaan pembentukan LMB sama ruangan putar open roomnya ya, akan kita rubah ke belakang nanti ya. Oke siap bang, ntar lebih akurat bang. Eh, Abang tonton dulu video saya, pertama sekali saya ngupload tapi belum selesai, mungkin 1 jam lagi lah baru bisa tonton videonya karena panjang durasinya. Ntar anda bisa mengikuti arahan saya kalau sudah tonton video itu kasusnya hampir sama kayak gedung Kanda, salah posisi lubang apa namanya LMB yang benar sama ruang open roomnya. Ini Kanda yang tadi ya, yang habis ngobrol sama saya ya. Iya bener abang. Iya bener abang. Dan kebenaran review itu dengan nyata mata saya, pedomannya matahari di sekitar. Yang lebih akurat karena nanti kolekasi RBW Kanda, tolong di jam sekarang atau besok tergantung karena sempatnya lah. Saya nggak paksa, insya Allah Kanda ada waktunya. Tolong di videokan pendek atau langsung video callan sama saya kalau memang di lokasi ada sinyal HP-nya dan tidak terganggu untuk kita video callan, langsung aja telepon di lokasi. Nanti saya ada permintaan sedikit melihat keakuratan kebenaran review itu dengan nyata mata saya, pedomannya matahari di sekitar. Oke bang, oke. Nanti saya videokan. Kalau nggak bisa PC, abang sorot matahari ke matahari dulu HP-nya, baru ke bangunan gedung. Udah itu, nanti Bang Tani bisa uh, membaca matahari itu menerpah ke gedung kemana. Lebih bagus 2 video. Pada pagi-pagi jam sekarang, sudah itu video matahari terbit jam-jam 3, jam-jam 4 atau jam 5 yang sudah masih kelihatan mataharinya, syutingkan ke matahari jam 5 atau jam 3 atau jam 4 yang enak sudah lewat gedung lah mataharinya, sudah itu sorotkan ke bangunan. Jadi 2 video, matahari pagi sama matahari sore, sorotkan pendek-pendek aja videonya. Udah nanti biar aku pelajari dan bisa aku arahkan yang akurat, bikin LMB yang benar. Mau PC langsung juga bisa, nanti baru kita arahkan sudah pembuatan LMB, baru kita arahkan lar yang benar. Untuk pencahayaan menuntun burung di pada jam 11 siang sampai jam 12. Pencahayaan di lar itu menentukan dari ukuran besarnya LMB yang kita buat nanti. Semakin besar LMB, semakin gampang anakan keluar masuk, semakin diperkecil kita untuk larnya. Semakin kecil LMB, semakin susah anakan mau masuk. Kita terpaksa membesarkan luar pintu larnya seperti itu. Jadi ada tensinya masing-masing, setiap LMB itu ada ukuran bersama larnya. Baru kita menerapkan saluran-saluran kabel tarik, seperti apa cara pemasangan yang lebih akurat, jalur-jalurnya seperti apa, nanti ada semua dari saya nanti. Oke bang, siap. Baru seperti biasa, perawatan yang penting bang. Intinya kebersihan sirip itu 1 bulan sekali diwajibkan disapui sirip itu, kalau nggak mau diparfumin. Kalau mau diparfumin ya cukup dirasain sama embunnya air telur bebek gitu aja kan. Yang namanya tank itu kan ada semprot semprot, ada tuh kan ada setelan ngembun sama basah kan. Setelkan aja setelan bumbu di sela-sela sirip itu pakai air telur bebek itu. Telur bebek 4 biji cukup 1 tank. Nggak tahu berapa lantai dapatnya, kalau kurang bikin lagi kayak gitu aja. Intinya pembersihan sirip melalui pelembapan embunnya parfum telur bebek. Telur bebek itu amis, jadi disenangi sama anakan burung walet, gampang untuk menginap dan bersarang tempat kita ke depannya. Kedua, intinya menghilangkan debu ya. Jadi untuk pemarpuman juga pintar-pintar, kalau musim hujan nggak usah dibasahin pakai siripnya, parfumin saja dinding sama sekat-sekat larnya gitu aja, lantai boleh. Karena musim mendung itu kelembapan gedung kita tinggi, susah kering.
Kalau papannya sudah dibasahi papan sirip, nanti terjadinya jamur. Bukan nggak boleh, boleh, tapi sebetulnya lihat cuaca. Kalau cuacanya ada panas, gedung kita udah kelihatan panas, terang matahari, boleh disemprot basah-basahi menggunanya untuk menghilangkan debu. Kalau musim hujan cukup aja disapu-sapuin aja siripnya, plafon maupun sirip bolak-balik, biar terjaga sterilnya, nggak ada debu. Karena walet paling inti kalau kotor papan sirip sama lantai-lantai plafon di sirip itu. Tapi ada lagi tambahan dari saya, pasti bisa karena menerapkannya. Enak, nggak tiap hari, cuma 1 bulan sekali. Ya, metode-metode yang akan saya terapkan ini belum seberapa, kita terapkan dulu ini, nanti ada susulan terapan yang baru-baru. Untuk konsultan di daerah Perwali, beliau orangnya enak, saya nilai bisa berbagi juga kayak saya untuk membantu orang-orang sekitar di sana. Makanya saya publikkan semua sama beliau, dari ilmu semuanya Bang Tandi ada sama dia. Hanya orang-orang yang jahat, berburuk hati, benci dengan Bang Tandi itu adalah orang kotor, orang penjahat lah. Nggak benar pikirnya, pasti orang benci sama Bang Tandi ini pasti orangnya punya sifat yang luar biasa. Contohnya sering membohongi orang, sering mencari kesempatan untuk cari uang. Orangnya nggak senang melihat orang berbagi, dia akan merasa tersaingi. Di sanalah orang-orang seperti itu pasti benci sama Bang Tandi. Jadi orang seperti itu tidak akan bergaul dengan Bang Tandi dan tidak akan menambah ilmunya, dan akan hancur sendiri hidupnya. Jadi marilah kita sama-sama sadarkan orang-orang seperti itu, jangan dijauhi Bang Tandi. Dijauhin semakin hancur hidup orang-orang yang dunia nggak bagus, dunia hitam. Ya namanya seperti Bang Tandi, orang sering berbagi mulia tanpa hati dan tanpa payah, tujuan untuk bermanfaat biar sukses gedung wallet. Pasti banyak yang mengomentari Bang Tandi jahat, jelek, nggak bagus, banyak itu pasti. Tapi orang juga bisa menilai bahwa Bang Tandi memang benar-benar merangkul dan merapat kepada gedung wallet yang ingin bantuan dengan saya biar bisa sempurna dan akurat gedungnya, sukses untuk kedepannya. Ada untungnya banyak itu, kawan-kawan yang seprofesi sama saya. Seberapa lah di grup-grup itu saya lihat ada lagi banyak yang membenci saya, yang orang-orang seprofesi sama saya lah. Nah itu biasanya orang seperti itu yang membenci Bang Tandi, dia akan diketahui oleh petani Indonesia bahwa yang orang membenci saya itu adalah orang kotor, orang yang nggak bisa dipercaya, udah dipastikan itu. Jadi karena aku kalau ada orang yang membenci saya, biasa itu orang-orang yang tidak senang sama saya, itu adalah orang-orang yang tidak bisa dipercaya di muka bumi ini, khususnya untuk dunia perwaletan. Tapi dengan langkah Bang Tandi ini, insya Allah semua akan berjalan dengan lancar, karena dukungan kita yang nongkrak Bang Tandi ini adalah yang mengarahkan saya, ini adalah Tuhan Yang Maha Esa. Intinya untuk melindungi dari kegagalan gedung wallet di Indonesia, supaya sukses cepat dan berhasil, dan bisa untuk menunjang kehidupan di masa tua dan mengimpuni keluarga kita dengan rezeki yang kita ada, intinya di rezeki penjualan sarang wallet. Ya karena harapan kita di gedung wallet ini cuman satu, kalau udah berhasil ya kita bisa istirahat kerja keras. Kedua, kita bisa menghidupi anak istri dan keluarga kita, dan bisa membantu tetangga kiri kanan yang perlu bantuan kita, karena kita sudah ada hasil wallet barokah. Kita udah tua juga, nggak bisa kerja keras lagi, jadi udah bisa lah tuh untuk cukup kita bertahan selama kita hidup sebelum kita dipanggil Maha Kuasa. Nah kalau kita udah tua, posisi gedung lagi salah, udah nggak benar, semuanya udah masih belum bagus. Nah di sanalah waktunya akan melesukan atau tidak semangatkan kita. Dengan waktunya jangka panjang, gedung tidak akan bertambah-tambah dan tidak cepat berhasil. Kasihan sama umur kita yang kita ada sekarang, takutnya kita nanti nggak menemukan gedung kita sukses. Udah banyak yang jadi kayak gitu, udah 10 tahun gedung nggak sukses, orangnya udah meninggal. Kenapa? Karena mungkin belum digerakkan sama Tuhan, belum bertemunya sama orang-orang seperti Bang Tandi. Kalau Bang Tandi ini kanda, selagi saya hidup, saya harus membantu kawan-kawanku di ilmu perwaletan. Kebetulan ilmu saya bisa menolong, akan saya sampaikan seperti itu.
Semoga bermanfaat untuk kehidupan saya ke alam keduanya. Itu persiapan saya. Karena kalau uang ini banyak cukup, dikit-dikit tetap cukup, banyak juga nggak bisa bawa mati. Walaupun kita nggak semayang, karena dikit banyaknya kalau kita berbuat baik itu hampir sama dengan sembahyang 5 waktu. Insya Allah bang. Sebenarnya ya kita sudah cukup berusaha, tapi kita tidak boleh mengeluh dengan usaha kita. Kalau masalah sholat 5 waktu mungkin sudah abang jalani juga. Yang jelasnya mungkin Allah belum tunjukkan ketemu dengan orang kayak abang seperti itu mungkin barangkali bang. Mudah-mudahan Allah selalu memberi jalan untuk berbagi, mudah-mudahan berkah bang, amin. Insya Allah sebentar saya videokan bang, karena kebetulan saya masih di bengkel. Nanti pulang saya videokan. Oke siap bang, pelan-pelan. Semoga sehat selalu. Amin. Beliau lagi di bengkel ya. Dah kita upload ini sebagai contoh buat petani. Inilah rintisan Bang Tandi untuk selalu membantu petani Indonesia. Nggak jauh seperti ini. Bakal-bakalnya petani lain akan nyusul, akan saya bantu.